Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Mardiani dari kelas reguler Manajemen B dengan NIM 340219329. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekonomi manajerial, yaitu penaksiran dan peramalan fungsi permintaan dengan teknik riset pasar dan analisis statistiknya. Nah, di sini langsung saja kita akan membahas mengenai tentang D ya, untuk menghitungnya. Nah, langsung saja kita ke D, yaitu contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Nah, di sini diketahui satu, data penjualan produk buku sidu perusahaan XYZ. Nah, bisa dilihat dari tahunnya yaitu 2014 sampai 2021. Dengan harga P dari 10.000 sampai dengan 3.000 dan jumlahnya Q yang tertera di tabel tersebut. Untuk selanjutnya yaitu data penjualan produk buku sidu perusahaan ZYX. Nah, ini beda 500 ya. Dan ini dimulai dari 10.500 sampai 3.500. Nah, jumlah Q-nya bisa dilihat dari tabel di sini ya. Untuk yang ketiga yaitu data seksi silang penjualan produk buku di pasar. Nah, jadi perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX ini di satu tabelkan ya, bisa dilihat yang tertera di tabel sebagai berikut. Ya, dan langsung saja kita masuk ke pembahasan yaitu analisis regresi secara manual untuk perusahaan XYZ. Nah, untuk N-nya ini dari 1 sampai dengan 8 ya. Harga atau P sigma X yaitu 52.000 dan jumlah Q atau kuantitinya yaitu sigma Y 5.155. Untuk sigma XY yaitu 28.655.000. Untuk sigma X kuadrat yaitu 380 juta. Dan untuk Y kuadrat yaitu atau sigma Y kuadrat yaitu 3.910.825. Maka tinggal kita masukkan ke rumus yaitu B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Maka tinggal dimasukkan saja seperti ini sama dengan B 8 dikali 28.655.000 min 52.000 dikali 5.155 per 8 dikali 380 juta min 52.000 dikuadratkan. Maka B sama dengan 229.240.000 min 268.060.000 per 3 miliar 40 juta min 2 miliar 704 juta. Maka B sama dengan min 38.820.000 per 336 juta. Dengan hasil B sama dengan min 0,116 jika sudah di pembulatan. Nah, untuk rumus selanjutnya yaitu ada A sama dengan yang seperti ini. Maka untuk Y-nya yaitu 5.155 per 8 sama dengan 644.375 dan 52.000 per 8 atau sama dengan B 6.500. Maka untuk hasil A yaitu 1.395 jika sudah dibulatkan. Jadi kesimpulannya berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.395 min 0,116X atau Q sama dengan 1.395 min 0,116P. Untuk yang kedua yaitu analisis korelasi produk permintaan ke perusahaan XYZ. Dan rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Maka tinggal dimasukkan R sama dengan 8 dikali 28.655.000 min 52.000 dikali 5.155 per 8 dikali 380 juta min 52.000 dikuadratkan dikali 8 dikali 3.910
Maaf, 3.910.825 min 5.155 dikuadratkan. Maka hasilnya sama dengan 229.240.000 min 268.060.000 per akar dari 3 miliar 40 juta min 2.704.000 dikali 31.286.600 min 26.574.025 dan di akar R min 38.820.000 per akar dari 336 juta dikali 4.712.575. Maka dengan R sama dengan hasilnya min 976 jika sudah dibulatkan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu maka nilai R atau korelasi produk momen pada perusahaan XYZ yaitu min 0,976. Dan untuk yang ketiga yaitu koefisien determinasi perusahaan XYZ yang rumusnya R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma G per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma X kuadrat min sigma Y dikuadratkan, lalu semuanya dikuadratkan dan sama seperti yang di atas penjumlahan maka langsung saja R kuadrat min 38.820.000 per 1.583.425.200 juta. Maka R kuadrat sama dengan min 38.820 per 39.792.275,63. Maka total hasilnya itu R kuadrat sama dengan 0,953 jika sudah dibulatkan. Jadi kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh biaya produk A terhadap jumlah pada permintaan A pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,3%, sedangkan 4,7% dijelaskan oleh faktor lain. Lalu untuk selanjutnya yaitu analisis regresi secara manual perusahaan ZYX. Nah, bisa dilihat dari tabelnya ya seperti ini. Untuk rumusnya masih sama. Maka untuk B nilainya sama dengan min 0,119 jika sudah dibulatkan. Lalu untuk nilai A-nya masih sama rumusnya. Maka hasilnya yaitu A sama dengan 1437 jika sudah dibulatkan. Maka untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1437 min 0,119X atau Q sama dengan 1437 min 0,119P. Untuk selanjutnya yaitu analisis korelasi produk momen perusahaan ZYX. Nah, rumusnya dan untuk rumusnya yaitu masih sama, N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Maka tinggal dimasukkan R sama dengan 8 dikali 28.890.000 min dikurangi 56.000 dikali 4.840 per akar dari 8 dikali 434 juta min 56.000 dikuadratkan dikali 8 dikali 3.556.600 min 4.840 dikuadratkan. Maka untuk total hasil akhirnya yaitu R min 0,971 jika sudah dibulatkan. Untuk kesimpulannya yaitu maka nilai korelasi produk momen atau R pada perusahaan ZYX sama dengan min 0,971. Dan untuk selanjutnya yaitu koefisien determinasi perusahaan ZYX.
Rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma X kuadrat dikali sigma Y dikuadratkan sama dengan min 39.920.000 per 1.689.139.200 juta. Dengan hasil akhir R kuadrat yaitu 0,943 jika sudah dibulatkan. Maka kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah permintaan A pada perusahaan ZYX dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Lalu, analisis regresi secara manual. Data gabungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX dan bisa dilihat dari tabel tersebut, yaitu sigma X dengan 180.000, sigma Y dengan 9.995, sigma XY 57.545 dan sigma X kuadrat yaitu 840 juta. Dan untuk sigma Y kuadrat yaitu 7.467.425. Untuk rumusnya sama, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma X per min N dikali sigma X kuadrat min dikali sigma X kali sigma X dikuadratkan. Maka untuk nilai B hasilnya yaitu min 0,0117 jika sudah dibulatkan, dan untuk hasil A-nya yaitu A sama dengan 1413 jika sudah dibulatkan. Maka untuk kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1413 min 0,117X atau Q sama dengan 1413 min 0,117P. Untuk selanjutnya yaitu analisis korelasi produk momen. Nah, untuk rumusnya sama saja ya seperti yang tadi, jadi kita langsung saja ke hasil akhirnya yaitu R sama dengan min 0,973 jika sudah dibulatkan. Dengan kesimpulan, maka nilai R atau korelasi produk momen yaitu min 0,973. Lalu koefisien determinasi dan rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu R kuadrat, maka tinggal dikuadratkan saja. Hasilnya R kuadrat sama dengan 0,947 jika sudah dibulatkan. Dan untuk kesimpulannya yaitu maka nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya yaitu 0,947. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu jika harga pada tahun 2014 berubah sebesar 10.000, maka jumlah permintaannya pada perusahaan XYZ yaitu sama dengan Y sama dengan 1395 min 0,116X atau Q sama dengan 1395 min 0,116P, maka tinggal dimasukkan yaitu Q sama dengan 1395 min 0,116, maka tinggal dikalikan 10.000. Jadi 1395 min 1160. Jadi untuk hasilnya yaitu Q 235. Dan untuk selanjutnya yaitu jumlah permintaannya pada perusahaan ZYX. Rumusnya sama saja seperti yang tadi. Nah, untuk hasilnya yaitu perusahaan ZYX, hasil akhirnya Q sama dengan 247 dan jumlah permintaannya pada dua perusahaan XYZ dan ZYX sama dengan yaitu untuk hasil akhirnya atau rumusnya sama saja seperti yang tadi, dan untuk hasilnya 243. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi atau untuk pertemuan kelima.
dari metode tidak langsung. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.